Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pojok Lidi TV, channel blusuane wong Pelandaan Jombang. Nah, untuk hari ini saya berada di wilayah Nganjuk. Ini saya berada di bekas tempat galian, yang mana di tempat ini ada sebuah gunung yang sangat keramat, karena di atas puncak gunung sana itu ada sosok pertapa yang sudah ratusan tahun bertapa di puncak gunung ini. Jadi untuk sekelilingnya ini sudah diratakan seperti ini. Dan untuk lokasi gunung ini tidak berani diutik-utik, karena ini sangat-sangat keramat. Jadi gunung ini dibiarkan seperti ini dengan alasan ada sosok pertapa. Jadi ini saya mulai berjalan naik ke atas gunung untuk menuju ke lokasi dari orang yang bertapa tersebut. Dan menurut warga yang hari ini mengantar kita, di sini dulu juga ditemukan banyak sekali benda-benda peninggalan sejarah, dari sejarah kerajaan maupun dari sejarah kolonial Belanda. Itu ditemukan banyak bom dan juga peninggalan di era kerajaan. Jadi ini saya sudah mulai merengkel naik untuk menuju lokasi dari pertapaannya. Ini sangat dhuwur sekali. Jadi saya ini sudah mulai mengkos. Ini, wah, ini ada, burungnya, kaget saya. Burung, sepertinya ini burung cabak. Enggak kan, dekem. Banyak burung cabaknya. Nah, kita lihat dari atas ya, lokasinya itu seperti ini. Itu kota Nganjuk kelihatan ya. Loh, dari sini Nganjuk kota itu kelihatan semua. Ini luar biasa ini. Jadi memang gunung ini sengaja dibiarkan, tidak digali, karena takut kualat. Karena ini tempat yang keramat seperti ini loh ya. Jadi ke sana semua itu galian. Jadi hanya gunung ini yang dibiarkan. Nah, di depan sudah ada cungkup ya. Pak, paring asma sinten, Pak? Kula, Pak Darminto, tiyang mriki biasane nganu nyeluk kula niku Ki Alit. Ki Alit ya. Nggih. Ya, tadi kan kebetulan kita bertemu Bapak di ladang ya, dan alhamdulillah Bapak berkenan dan bersedia mengantar kami sampai ke lokasi ini yang katanya di sini sebuah tempat pertapaan gitu ya, di atas gunung, Pak ya. Itu ceritanya seperti apa, Pak Dar? Lokasi ini memang dikatakan bukit kecil, namun kalau kita sudah di puncaknya sini, pada kenyataannya ini besar sekali, besar. Ini termasuk dataran kendeng.
Dimana dari sejarah atau cerita yang pernah saya dengar, kendeng itu terjadi dari buaya putih jelmaan dari Diwata Jengkar, yang mana dikalahkan oleh Kanjeng Aji Saka yang memulai mengenalkan manusia terhadap Sang Pencipta. Nah, jadi kalau kita mendengar Aji Saka itu berasal dari luar Jawa itu enggak benar, karena Aji Saka itu sendiri memang asli dari orang Jawa, dan beliau mengalahkan Diwata Jengkar setelah Diwata Jengkar menjelma menjadi seekor buaya putih. Kebetulan disejarahkan bahwa ada seorang gadis putra Demang, waktu itu ada hajatan, lalu kehabisan pisau untuk memasak, lalu oleh beliau diberi pinjaman sebuah pusaka kecil namanya cundrik, dengan pesan jangan sampai cundrik tadi dipangku. Dipangku itu dalam posisi duduk, lalu dia ditempatkan di atas dua paha. Karena Nyi Kunti namanya ya putri tadi lupa karena sibuk, dia lupa ternyata pusaka cundrik pinjaman dari Sang Aji Saka tadi dia pangku. Dan ajaibnya begitu dipangku hilang musnah. Dalam posisi masih lajang, masih gadis, jadi namanya perawan sunti, remaja ya, kira-kira umur 14 sampai 16 tahun atau 17. Tiba-tiba dia merasakan pusing oleh Ki Demang. Dia diajak suruh untuk istirahat. Dalam kurun waktu tidak lama ternyata dia itu perutnya besar. Perutnya besar itu ternyata oleh dukun-dukun atau ahli-ahli yang tahu dinyatakan bahwa Nini Kunti tadi mengandung, padahal dia belum bersuami. Juga karena seorang Demang juga malu membuka aib, dan dia ditanya siapa yang pernah berhubungan dengan dia jujur dia tidak pernah mengenal laki-laki apalagi tidur bersama. Tapi anehnya dia mengandung. Akhirnya diusirlah Nini Kunti tadi pada suatu tempat di mana saat ini saya sampean rawuh juga saya di sini. Ketika saat sudah waktunya melahirkan, Nini Kunti tadi melahirkan, tapi bukan berupa jabang bayi atau sewajarnya. Ternyata yang keluar itu ular. Yang keluar dari perutnya itu ular. Setelah itu karena dia sudah di tempat ini dulunya hutan, Mas, hutan besar, dipelihara karena apapun rupanya, apapun adanya memang itu keluar dari rahimnya. Dipelihara, lalu ada suara goib bahwa itu adalah perwujudan dari pusaka kecil yang waktu itu dipinjamkan oleh Kanjeng Aji Saka. Cundrik tersebut ya, Pak? Cundrik kecil tadi. Dan disuruhlah diberi namanya No Baru Klinting, Joko Baru Klinting. Meskipun dia berupa ular, waktu itu disebutnya Joko Baru Klinting. Dipelihara dan dia memang di dalam suara goib tadi, kalau ingin tahu bapaknya tidak lain adalah Kanjeng Aji Saka tadi. Dhuwur ya, agak ke sana. Setelah itu kamu bisa melingkari gunung ini. Kalau nanti antara kepala dan kamu bisa melingkari dengan tempuk gelang, istilahnya itu berarti mubeng seser, tempuk gelang, itulah kamu adalah anak saya.
Setelah itu tumbak baru Gleding. Gleding itu. Akhirnya dimiliki oleh Ki Ageng Ki Wonosobo. Nah setelah itu ini kamu tak beri tugas ya, mengganggu ketentraman daripada para rakyat yang ada di Medang Kamulan. Kalahkan, itu adalah syaratnya. Tugas kamu sebagai bakti kepada orang tua. Akhirnya Nogobaru Klinting tadi agar tidak membuat gempar masyarakat, dia masuk ke tanah. Nah di sana itu ada tuk atau sumber namanya, di mana pertama kali Nogobaru Klinting tadi masuk ke bumi. Dan setiap dia muncul itu keluar namanya sumber air yang sampai sekarang juga masih banyak yang rasanya asin. Dan termasuk Ngebleng itu juga ada, nanti di tempat sana namanya Ngebleng, itu ada sungai yang ada apanya ya, ada tuknya tapi asin. Bagaimana dataran bukit ini punya tempat yang memang ada bekas-bekasnya di sini. Dan ini Kunti itu memberi petua atau memberi omongan kepada masyarakat di wilayah sini, kalau ada kesulitan apapun, kalau dia melakukan ritual di tempat ini, seperti saya lihat, sama lihat ini ada kendi, ada minyak serimpi, juga ada namanya pakaca pengilon, ada sisir, macam-macam, akan memberi pertolongan. Jadi seperti itu ya. Ya itu ini, nah, bukit ini seperti itu. Dan saya sendiri juga sering ke sini, dan juga saya berapa kali mengantarkan Tamu itu Pak ya. tamu ke sini. Ada ya, saya potong Pak. Ada sumber berita yang tentunya dari masyarakat lokal sini. Katanya di tempat ini juga ada seorang yang melakukan ritual atau bertapa di sini, katanya hilang atau muksa. Bahkan sampai sekarang pun diyakini oleh keluarganya orang tersebut masih berada di sini. Muksanya di sini. Seperti apa itu Pak? Ya, ini itu juga sejarahnya, memang ceritanya ada yang nggak terima. Tadi Joko Klinting tadi sudah menjadi manusia, maksudnya jadi untuk bersilaturahmi dengan nenek moyangnya yang itu yang tadi saya ceritakan, namanya Nini Kunti tadi. Dan itu turun temurun Mas. Dan saya tahu, kalau setahu saya sudah 3 kali, yang terakhir namanya Semi itu wanita. Yu Semi namanya. Jadi itu. saya bertapa itu seorang wanita gitu. Wanita. Yang bernama Semi itu ya. Ya nama Semi, terus dia juga mengambil nama daripada mungkin buyutnya atau warengnya juga Nini Kunti. Jadi kalau ke sini cukup menyebut Nini Kunti gitu. Dia bertapa di sini tuh saya kalau nggak salah masih sudah sekolah kelas 5 sampai 6 SD ya, kelas 5 SD. Dan itu keluarganya, keturunannya masih ada sampai sekarang, itu di desa tempat saya itu. Perlu saya sebutkan desanya? Nggak usah Pak, nggak usah Pak. Ya. Privasi Pak ya. Dan kesini itu berapa tahun itu saya sudah punya anak 2 itu pulang itu bersama dengan angin, dan dia memberi susur ya. Saya tahu Yusemi itu susur itu sudah berupa batu, tapi dalam corak seperti tembakau yang namanya susur ya, itu jadi tembakau. Dan itu 3 kali, dan ternyata ada kekuatannya, bisa untuk beri pertolongan untuk menyembuhkan penyakit orang yang minta tolong. Itu masih disimpan namanya dari saudaranya yang sampai sekarang itu Berupa ada. batu gitu Pak. Berupa batu. Tapi itu pada aslinya itu susur yang menjadi batu. ya Gitu? Oh. Dan saya katakan dia bertapa di sini, masyarakat sini tahu ketika belum musnah itu sering ya minta jagung, minta kacang itu. Sosok Mbah Semi tersebut. Ya itu minta, tapi setelah begitu lama, berapa tahun itu hilang di sini. Hilang dan tidak pernah menampakkan lagi ke warga, gitu ya Pak ya. Dan itu ceritanya adalah keturunan yang ketiga, sudah tiga yang hilang di sini. Tuh. Sangat luar biasa sekali kisah dari sebuah tempat yang ada di sini. Ya Pak Dar, terima kasih ya atas bincang-bincangnya dan berbagi pengetahuan tentang tempat yang masih ya tentunya warga
lokasi Nganjuk sini masih menyakralkan tempat ini ya. Betul. Dan betul. masih banyak persajian atau perdupaan yang di depan jenengan tuh sering digunakan dan masih baru kayaknya itu Pak ya. Yang mana ini baru ini, Iya. ini kemarin ada caleg ya kebetulan ini Iya. nggak saya sebutkan namanya Iya, ya. iya, iya. Di tempat saya ini mulai zaman Orde Baru sampai sekarang kan nggak ada Mm-mm. calegnya, dan saya sendiri ya sudah pengalaman sekali ikut-ikut seperti itu mulai dari zaman Orde Baru. Nah ini saya ingin sekali di tempat saya ini ada perwakilan Warga rakyat ya. rakyat ya, meskipun dalam wilayah kabupaten ya, kalau DPRD tingkat 2 itu ke sini, dan saya diajak, saya antarkan ke sini karena dia memang akrab sekali. Ya alhamdulillah jadi. Oh, setelah Jadi. ritual di sini akhirnya apa yang diinginkan terkabul. Jadi Oh, gitu ya, Pak ya. Jati Lawang. Jadi ke sini itu ya nggak ada kesulitan sama sekali. Itu waktunya jam 11 malam. Jadi seolah-olah tidak melewati jurang gitu. Tidak. Ada jalannya gitu ya? Lurus gitu. Enggak, ya seperti itu. Nah ini masih ada. Ya mungkin yang lain-lainnya sudah Iya. bawa apa, mungkin kalau ada kucing atau apa malam. Ya. Jadi Mas, penghuni atau yang Ya leluhur ya leluhur yang ada di sini itu bisa terkabul. Iya. Ya baru sekali ini ada di tempat saya di wilayah kecamatan saya ada caleg. Ada DPD. caleg. Ya. Iya. Ya, oke, Pak Ter, terima kasih bincang-bincangnya ya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang pemistisan tanah Jawa ya tentunya Pak Ter ya. Yang masih banyak membuat mistis. Oke, Pak Pak Ter. Oke, sehat selalu. Ya, seperti itu tadi cerita dan bincang-bincang dari warga yang mengetahui seluk-beluk dan sejarah dari tempat pertapaan ini. Jadi ini di gunung ini memang masih dikeramkan. Jadi percaya tidak percaya, hal-hal mistis memang masih kental di sekitar kita dan masih diuri-uri oleh warga. Semoga info ini bermanfaat, alam kita tetap lestari. Rahayu.